Pernah saya itu diawambung wong njero warung. Lho nggih. Waktu perjalanan saya insya Allah ke daerah Jogja. Saya pakai motor, Pak. Pakai motor. Kalau nggak salah di daerah Madiun sekitarnya, saya itu mampir ke warung. Secara syariat, kalau pengen ngopi, istirahat, rokokan. Loh, ternyata yang marung itu ya perempuan. Walaupun dia marung, dia itu aktif melihat channel saya. Singkat kata, ketika saat saya makan, minum, rokokan, dipandeng terus. Terus beliaunya nyetel YouTube. Napa niki sami kalian jenengan? Wes, iki saya mati kutu. Ketika saya jawab iya, langsung keluar dirangkul, diambung. Inilah yang kumaksud rezeki iku gak kemana mana. Ahad kemarin saya itu ketemuan dengan salah satu tokoh tasawuf juga di wilayah Jawa Barat. Mungkin jenengan kenal Ki Haji Saiful Karim. Ya dah. Sama. Saya ketemuan di salah satu uruk makan, memang ada janjian. Ada janjian. Dalam rangka apa? Ta'aruf. Loh, cara Allah menyapa pada saya berbagai macam. Tidak harus perkara yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ketika Allah menghadapkan berbagai persoalan, yang persoalan itu rentan dengan urusan dunia, janganlah dijadikan satu alasan hati kita untuk tidak tawajuh terhadap Allah. Alias ketika tawajuh, janganlah kita menunggu waktu yang senggang. Karena jikalau kita menunggu waktu senggang Bapak Ibu untuk bertawajuh kepada Allah, maka kita akan dilibas oleh masa. Sebab satu hari satu malam terhitung 24 jam. Mayoritas pada umumnya manusia itu menghadapi persoalan yang condong terhadap duniawiyah. Oleh sebab itu, janganlah sekali lagi persoalan sesibuk apapun yang berkenaan dengan urusan-urusan duniawiyah kita jadikan sebagai alasan kita tidak bertawajuh terhadap Allah. Jangan. Makanya mengapa Allah langsung memberikan satu petunjuk terhadap kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Insan, walqur isma rabbika bukratan wa asila. Dan juga langsung petunjuk itu dihadapkan terhadap orang-orang mukmin di dalam surah Al-Ahzab, fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam dalam satu hari satu malam, gunakanlah hati untuk tawajuh terhadap Allah. Berkenaan dengan hal itu, kita akan membuka makalah 31 dari kitab Hikam. Qala musannifu rahimahullah, la tantazir, ojo nunggu, janganlah kau menunggu faragal qalbi ing kosonge ati min ghairillahi, saking sakliyane Allah.
Janganlah kau bertawajuh terhadap Allah menunggu kosongnya satu masalah. Jangan. La tatarokop, ojo nunggu siro furu wal aghyari ing kotonge sakliyane Allah. Inna dalika mongko sak temene mengkunu nunggu furu wal aghyar iku yaktauka bisa mutus apa dalik ka ing sira an wujuhil muraqabati saking ati muraqabah terhadap Allah. Lahu maring Allah fima huwa muqimuka fihi, sebab Allah manggonake, sebab Allah meletakkan masalah yang berkaitan dengan dunia itu semata-mata untuk memberikan waktu kita hati untuk tawajuh. Lah perkara mengapa kita menunggu waktu kosong, waktu senggang untuk tawajuh, sebetulnya itu adalah hembusan nafsu di dalam diri kita untuk menunda. Padahal bukan mungkin waktu nanti, waktu senggang kita akan mau bisa untuk tawajuh pada Allah. Dalam makalah ini supaya kita tidak merugi dari masa ke masa. Yang dikatakan orang muflis atau orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan masa waktu untuk tidak bertawajuh pada Allah. Jenengan sudah dikasih Allah alat dengan mudah untuk tawajuh, yaitu lewat zikir. Menafikan diri keakuan sebagai makhluk dan mengisbatkan keakuan sebagai sang pelaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Ilmu tentang tauhid setinggi apapun, ilmu tentang tasawuf setinggi apapun, itu tidak akan pernah bermanfaat, tak akan pernah ada buahnya jikalau kita sembrono dengan masa untuk tidak bertawajuh. Sebab kuncinya orang sukses adalah awalnya mukaddimah itu cerah, mesti natijahnya itu cerah. Awalnya dia sudah sandarkan kepada Allah, maka akhirnya juga mendapatkan satu kecerahan. Artinya apa? Ketika saat masa demi masa jenengan kali kula hati purun dan mau untuk bertawajuh pada Allah, secara otomatis natijahnya itu tidak mengecewakan terhadap hati jenengan. Nanti bab masalah hal itu ada pembahasan yang khusus antara muqaddimah dan natijah, antara awal dan akhirannya. Cuman kita malam hari ini akan membahas tentang bagaimana masa demi masa itu hati jenengan kalih kula ini tidak tergolong hati yang merugi di mata Allah. Al-makna utawi maknanya, maksudnya makalah di atas iku idza fa'alta tatkalane agawe sira ibadatan ing satu ibadah kasolati seperti solat, ya falatan tadir, mongko ojo nunggu sira faragha qalbika ing kotonge ati ira min ghairillahi ta'ala, saking liyane Allah ta'ala. Ketika jenengan melakukan ibadah apapun, contoh sholat, jangan menunggu Anda tawajuh kepada Allah iki pada kesempatan yang di dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Jangan. Artinya apa?
walaupun di dalam waktu sholat jenengan belum bisa tawajuh, belum bisa khusyuk, lakukan. Untuk tawajuh jenengan datang Allah pada Allah. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan petunjuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Bagaimana caranya? Waqumu lillahi qanitin, jenengan bisa melakukan sholat dengan qanitin khusyuk. Apa? Di depan Allah katakan yo khafidu ala sholawah was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu itu ay al maktubah as sholawah. Yang kedua was sholatil wusta, sholat yang ada kaitannya dengan tawajuh, sholat yang ada kaitannya dengan hati. Kalau sholawah 5 waktu itu kaitannya dengan jasmani, tapi wassolatil wusta ada kaitannya dengan rohani. Bikinlah ketika saat sholat 5 waktu juga sholat wusta, atau saya katakan tawajuhlah hati kepada Allah. Dengan begitu waqumu lillahi qanitin, baru kekhusyuan di dalam sholat itu akan terjawab. Petunjuk untuk bisa melakukan sholat wusta sudah Allah kasihkan terhadap kita. Kuncinya ada di zikir. Sudah Pak, tinggal kita mau praktek ngelaksanakake atau mboten atau tidak. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono nunggu kotonge ati iku yu akhiru qalbaka, iku yu akhiru bakal apa mecat utawa ngilangake qalbaka ing ati sira anil muraqabati saking makom muraqabah. Sebab jikalau kita menunggu waktu kosong untuk bertawajuh pada Allah, maka makom muraqabah itu sering hilang. Napa muraqabah itu Pak? Makom muraqabah itu makom di mana di dalam hati kita muncul rasa keyakinan atas kehadiran Allah. Ini ku muraqabah. Kalau hati kita sudah terbiasa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas kita, maka otomatis akan melebar. Yang melihat kita siapa? Selalu kita dilihat Allah, selalu kita dimonitor Allah, selalu kita dilayani Allah dalam segala aspek apapun. Ini makom muraqabah. Lah, makom muraqabah itu sebagai proses untuk menuju makom ma'rifat. Menuju makom ma'rifat. Semua para wali Allah, semua para kekasih Allah itu berangkatnya dari muraqabah. Bisanya untuk mencapai makom ma'rifat pada Allah, muraqabah ini harus setiap saat dan waktu itu terjadi. Ini kalau bahasa Rasulullah di dalam tentang masalah takrif ihsan, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ini berarti makom ma'rifat, maka kau harus selalu merasa kalau dilihat oleh Allah. Memang prosesnya dari situ Pak. Lah, untuk masuk di dalam makom muraqabah itu tidak semua orang bisa. Sebab apa? Sebab banyak manusia, hati manusia yang tidak mau ketika saat risalah Rasulullah di jalur tauhid itu disampaikan. Sebab jalur tauhid ini beliau hanya membahas tentang Allah, tidak membahas selain daripadanya. Bahkan di dalam surat Az-Zumar 18 Allah katakan
alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang Allah pilih untuk bisa masuk di dalam maqam muraqabah adalah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan dan menerima sekaligus meyakini atas kebenaran di dalam ilmu untuk mengesahkan Allah, akan tetapi beliau fayattabi'una ahsanahu, beliau juga mengikuti petunjuk di situ. Apa petunjuknya? Laksanakan, praktekkan. Tawajuh kita terhadap Allah, praktekkan. Makanya kuncinya itu di dzikir. Dzikir yang kami maksud di sini adalah kesadaran dalam hati bahwasanya segala hal apapun sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, sebagai sang yang berperan hanyalah Allah. Ketika hati sudah merasakan kebenaran itu, berarti jenengan sudah ada di maqam muraqabah. Tidak cukup Pak untuk menuju masuk di dalam alam muraqabah kita hanya berzikir sir, nggak cukup. Kita membaca sholawat yang ribuan, nggak cukup. Harus disertai hati ini dengan zikir sirul asrar. Niki kunci. Sebab mohon maaf, siapapun kita ketika saat mewadifahkan, mengistiqomahkan, memperbanyak zikir di luar yang kumaksud, endingnya itu jenengan akan menghadapi satu alam yang spektakuler, yang orang lain tidak mengerti alam itu, jenengan akan mengerti alam itu. Itulah yang kusebut sebagai alam mukasyafah, alam di mana jenengan dibukakan pintu kegaibannya makhluk niki. Dan ini bukan tujuan si salik ketika suluk menuju usul datang Allah pada Allah, bukan itu tujuannya. Makanya harus dibekali zikir yang bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdin. Itulah maksudnya zikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Makrifat sudah. Bon. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono tantadir faragh iku yu akhiru qalbaka an muraqabah. Apa makom muraqabah itu? Allati yo makom hiya utawi alati iku asyuru, munculnya rasa bihudurillah, dengan hadirnya Allah, ala annahu ing atase sak temene Allah iku alfailu, sebagai pelaku. Yang disebut, yang dimaksud makom muraqabah adalah allati hiya as-su'uru bi hudurillahi ala annahu al-fa'ilu. Hati ada rasa iman bahwasanya kehadiran Allah sebagai sang yang berlaku, sebagai sang yang berperan. Berarti nggak ada yang lain. Ini nggak diucap Pak, tapi yang ada di dalam hati, dirasa. Ini maksud makom muraqabah. Asarhu utawi penjelasan iku al wajib, wajib ala salik ing atase orang yang salik itu orang yang ngambah, berjalan menuju dan bertemu terhadap Allah. Wajib. Wajib apa? Ayu dawima ing yen to nglanggengake sapa-sapa salik alal ibadati ngatasi piro-piro ibadah, wa ayandura lan yento ningali sopo salik daiman khalilanggeng ala qada ilahi ngatasi ketetapane Allah fi af'alihi dalem piro-piro af'ale yang ada pada salik. Wajib bagi salik al ibadati iki tawajuh, artinya
menghadapkan diri kepada Allah dengan melihat lewat semua qada dan qadarnya Allah yang ada pada diri kita. Artinya, apa ketetapan Allah dan keputusan Allah yang kita sebut sebagai takdir setiap saat dan waktu yang berbentuk sebuah masalah yang dihadapkan kita, wajib bagi si salik untuk ibadat. Apa maksudnya ibadat? Tawajuh, memandang hanya terhadap Allahnya sebagai sang yang pelaku. Laksana gini Pak, spidol ini Pak, laksana kita. Spidol ini laksana kita. Spidol akan bisa dibuat nulis tergantung siapa, ada nggak yang menuliskan. Yang menuliskan laksana Allah. Spidol ini laksana makhluk, artinya apa? Gerak yang ada pada diri kita sebetulnya itu disebut muraqabah, sebab gerak spidol karena digerakkan yang menggerak. Kalau di muraqabah ini masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada seolah-olah yang digerakkan. Inilah hukum antara syariat dengan hakikat. Niki jarang Pak, hati manusia itu sudah ada di situ jarang sekali, apalagi kalau sudah menginjak makrifat. Allah sotir, saring semuanya itu. Allah saring. Lah, kalau ini sudah jenengan selalu laksanakan, maka Allah akan menjamin dalam satu ayat Al-Ankabut akan bisa sampai ke makrifat siapapun panjenengan. Berarti kalau sudah sampai ke makrifat Allah ini, maka la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nggak ada sebutan spidol, nggak ada sebutan yang menggerakkan spidol, sudah nggak ada. Artinya apa? Nggak ada bedanya. Tapi bukan berarti ada dua. Kalau sudah tidak ada sebutan, maka itu disebut makrifat Allah secara batiniah. Lah makrifat Allah secara dohiriyah, jadi tidak ada bedanya mengucap spidol dengan Allah, tidak ada bedanya. Tapi dulu. Dalam hukum akhlak istimaiyah dan ilahiyah, hukum syariat dan hakikat mengatakan adanya makhluk sebab diadakan oleh Allah. Berarti ada dua ada. Oke, ini sah bagi makom yang ada di muraqabah. Tapi bagi makom yang sudah di makrifat, mboten sah. Di dalam makom muraqabah, ruh itu adalah makhluk. Allah itu adalah khalik. Paham ya? Tapi kalau dikatakan sudah betul-betul di makom makrifat, nggak ada bedanya. Mengapa nggak ada bedanya? Karena keduanya nggak ada. Artinya nggak ada sebutan sudah. Udah Pak, mpun bingung-bingung. Saya yakin dengan mengatasnamakan demi Allah. Jikalau jenengan nanti kalau sudah dimajdud, ditarik Allah di makrifat, apa yang kukatakan ini tadi, jenengan langsung dong dalam hati jenengan. Mpun khawatir jenengan. Kita di muraqabah itu laksana anak kecil Pak. Ketika anak kecil mempunyai keinginan terhadap orang tuanya, Pak belikan saya sepeda motor. Nah belum waktunya. Orang tua pasti menolak, sekalipun orang tua sudah punya uang. Karena perhitungan orang tua, ini nanti kalau kuberikan sepeda, dia akan kecelakaan bahaya.
Nggak mungkin. Menunggu waktunya nanti. Makanya kita udah nggak usah mikir pusing-pusing dengan keterangan tadi, jangan dibikin pusing. Udah cukup bagi kita untuk melatih diri untuk bermuraqabah itu, pun dengan cara apapun jenengan monggo. Yang jelas, miturut makalah ini, laksanakanlah tawajuh supaya bisa masuk ke alam ke makom muraqabah. Jangan menunggu kotongi waktu, senggangi waktu, jangan. Untuk melatih diri, monggo jenengan bawa tasbih. Untuk selalu hati mengucap Allah, menyebut nama Allah dalam hati. Enggak apa-apa, ini proses. Atau ada Pak, hitungan yang digital itu ya? Ada. Tapi tetap bisanya masuk ke alam muraqabah. Maka muraqabah kuncinya jenengan harus memfungsikan dzikir sirul asrar baru saged. Nek boten mohal miturut teori. Wala yang bagilan ora sayukjo. Opo ayat ta'atharo yento mempengaruhi bima kelawan opo ya ja'alu kang dadekake opo ma asalika ing salik sakan kelawan mamang wamu awikon lan ngalang-ngalangi li ibadatihi maring ibadahe si salik. Nggak pantes Pak, perkara apa yang Allah hadapkan terhadap kita sebagai si salik ketika saat beribadah hati kita ada kemamangan, ya, hati kita ada satu keraguan. Sebab jikalau itu ada satu kemamangan atau keraguan, maka justru itu akan menghalangi hati kita untuk tawajuh pada Allah. Ngapunten, kadang-kadang kita juga dihadapkan satu keadaan yang seperti ini, sehingga pada saat ibadah secara fisik yang kita lakukan, akhirnya hati ini lupa terhadap Allah. Itulah bentuk yang dimaksud sakan. Sebetulnya segala aktivitas ibadah apapun, baik murni atau tidak murni yang Allah hadapkan, bukan maksud Allah itu untuk mempengaruhi hati kita. Enggak. Aslinya Allah menghadapkan ibadah yang model apapun, itu sebetulnya untuk mempermudah si salik masuk dalam muraqabah pada Allah, untuk tawajuh pada Allah. Karena apa? Karena segala ibadah baik murni maupun tidak murni, Allah ya di situ. Yang nggak murni kita kerja, Allah di situ. Ibu masak di dapur, Allahnya di situ. Mengapa kebanyakan itu sebagai ta'thirat dunya, pengaruh atau perkara yang bisa menghalangi hati kita pada Allah? Itu mah bisikan nafsu di dalam diri kita aja. Allah tidak akan pernah sebetulnya menghadapkan ibadah apapun tujuannya untuk menghalangi hati supaya tidak tawajuh pada Allah. Enggak. Tergantung kita mensikapinya. Kalau jenengan estu betul-betul sudah memegang kunci tali langsung pada Allah yaitu dzikir, tak mungkin Pak. Kalau ini sampai fungsikan, boten mungkin hati panjenengan bisa dipengaruhi oleh keadaan. Nggak mungkin. Karena di dalam keadaan pun ada Allah. Ingat, fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap makhluk, keadaan ini makhluk, disebut keadaan itu makhluk. Khafiyun, di situ ada sesuatu yang samar. Itulah hidup. Wa huwa, siapa hidup itu? Itulah wujudullah.
Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh makhluk? Namun Gusti Allah itu di luar, di dalam, di kiri, di kanan, di atas, di bawah makhluk. Artinya tidak ada satupun celah sedikit pun masa atau makhluk kecuali dipenuhi oleh Allah. Sampai Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Lah ini kuncinya kembali kepada zikir. Idza kunta tatkalane ana sira fil ghadati ing dalam waktu falatan tadir as-sibah fil ghadati ing dalam waktu siang, falatan tadir mongko aja nunggu sira as-sabaha ing waktu esuk. Wa idza kunta fis sabah, ketika datangnya waktu pagi, ya falatan tadir al-masa, jangan menunggu waktu sore. Konteksnya apa? Kita tidak mau bertawajuh. Waktu pagi datang, bertawajuhlah, jangan menunggu waktu siang. Siang datang, tawajuhlah, jangan menunggu waktu sore. Namanya kholwat, tawajuh itu Pak. Mohon maaf, miturut makalah ini
kesempatan masa-masa mudamu, wasihati masa sehatmu, wal kuwati masa kuatmu, wal ghina masa kecukupanmu. Dibuat apa? Limuwajahatis sayhu khoti, untuk menghadapi masa-masa tua, wal marodi masa sakit, wadokfi masa lemah, wal fikri masa miskin. Artinya Pak, bukan masa muda umur, bukan masa ghina kecukupan dunia, bukan masa yang dimaksud sehat jasmani, bukan masa kekuatan kita masih muda, bukan. Maksudnya apa? Kalau masa tua, kalau masa sehat jasmani dan lain sebagainya itu kan syariati. Hakikati Pak, masa pagi, masa siang, masa sore, gunakanlah hati panjenengan di masa sibuk itu untuk tawajuh pada Allah, untuk mempersiapkan masa-masa jenengan iki lengah, malam tidur, atau dibalik, gunakanlah masa-masa senggang jenengan, berarti masa ibadah secara murni mahdoh, untuk menghadapi masa-masa jasmani sibuk urusan dunia, ibadah ghairu mahdoh, kerja, makan, minum dan lain sebagainya. Untuk apa? Bertawajuh. Ini jikalau jenengan kali kula nggak ingin menjadi orang yang merugi atau nggak ingin menjadi orang yang dilibas oleh masa, berarti kesempatan sekecil apapun kita gunakan hati selalu berzikir datang Gusti Allah. Faida kana mongko tatkalane tinemu lailan ing dalam waktu wengi, fala tatawakkok mongko ojo nunggu sira maji annahari ing tekane waktu awan, litakuma krono jejekake bihuku killahi ta'ala maring piro-piro hae Allah. Ketika kita menemui waktu pagi, waktu siang atau waktu malam, gunakanlah hati untuk mendirikan terhadap hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Disembah. Berarti kita harus menyembah. Dikatakan menyembah manakala jenengan kali kula niki sudah masuk di makom muraqabah. Awalnya kesempurnaan daripada nyembah kalau sudah masuk di alam makrifat. Sebetulnya umat Islam itu Pak, wonten makom am tinggal selangkah ke muraqabah. Tinggal selangkah. Jenengan yang sudah muraqabah tinggal selangkah ke makom makrifat. Mestinya gitu. Berhubung ilmu tentang penjabaran ini terkesan disembunyikan, maka kita sebagai umat susah untuk mencari jalan yang mudah. Makanya di dalam kitab awal kan saya kasih judul Thariqatus Sirri ila Ma'rifatillah. Jalan mudah Anda untuk bisa sampai ma'rifat pada Allah. Ini. Sekarang dikembalikan pada kita mau berangkat atau tidak. Hatta tahfadhu sehingga njogo sahawatika ing biro-biro sahawatika ing biro-biro syahwat iro. Artinya Gusti Allah dengan sendirinya nanti akan menjaga kelestarian, kesucian hati jenengan dari pengaruhi hawa nafsu. Niku kalau mau. Dan ini bisa dibuktikan, dipraktekkan Pak. Ilmu itu mestinya harus bisa dibuktikan atas apa yang dimaksud. Lah, kita akan menemui apa yang dimaksud kalau memang betul-betul kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan hal itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono dukur itu idza kuntum
al madkur idza kuntum tatkalani ono sira kabeh bin nahari ing dalam waktu siang. Artinya waktu siang pun sampai gunakan untuk tawajuh, tidak hanya malam tapi juga siang. Dulu saya katakan kalau kholwat itu jangan hanya kholwat khusus saja tapi juga kholwat secara umum. Wala dawuh sapa Allah Gusti Allah fi suratil anbiya ayat ing ayat 35 rupane dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut utawi saben-saben yang bernyawa, setiap yang bernyawa iku dha'iqatul maut akan mengalami satu kematian. Wa nablukum lan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisyarri wal khairi, saya uji dengan perkara yang jelek, wal khairi perkara yang bagus, fitnatan kelawan dadi ujian. Wa ilaina dan semuanya, wa ilaina lan iku maring ingsun Allah turjauna utawi den balekake sira kabeh. Artinya apa? Setiap diri makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami satu kematian. Artinya apa ini? Janganlah panjenengan ini akan menemui yang namanya kematian sebelum hati Anda minimal belum ada di muraqabah. Minimal. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Kembalilah lekas kau wahai jiwa untuk kembali kepada Allah sebelum datangnya satu kematian. Sebab apa jikalau ini tidak kita laksanakan sumalatun sorun, nanti kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kembalinya ruh itu bahasa syariat nggak mungkin akan masuk di dalam cahaya, justru masuk dalam kegelapan. Bahasa syariat yaitu cahaya maksudnya surga, yaitu kegelapan maksudnya neraka. Yang di pojok Sowono ngomong gini, enak gak enak aku son sing rason lapakmu nyocot, misalnya ngunu ya. Ini bahasa Jawa ya bang ya. Bahasa Indonesia ini apa Pak? Enak gak enak aku yang merasakan son, mengapa kamu itu kok yo ngomong aja. Tak jawab, iya bener. Udah monggo. Ingat, Rasulullah dihadirkan Allah di tengah bumi untuk mengeluarkan dari kegelapan, minadz-dzulumati ilan. Udah. Faqala aidan illa rahmatan lil alamin. Udah. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Allah memakai perkara yang jelek. Ini dasar. Ayat ini dasar surat Al-Anbiya ayat 35. Perkara apa yang kita anggap jelek secara syariah, mohon maaf ya. Dan perkara apa yang kita anggap secara syariat bagus, itu datangnya dari Allah. Tapi ada ayat Pak yang mengatakan kalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri, kalau baik datangnya dari Allah. Kira-kira ayat iki tabrakan boten bagi jenengan yang sudah muraqabah. Nggak mungkin Pak wahyu satu dengan yang lain dalam Al-Quran gap, nggak mungkin. Terus letaknya gak tabrakan bagaimana? Min nafsik, kalau jelek min nafsik, dari nafsumu sendiri. Kita bahas tentang masalah nafsik. Nun fa sin. Nafsik berarti niki wonten kaf. Saya membahas nun fa sin, diri. Diri kembali kemana? Ke makhluk, monggo silakan. Diri kembali ke Allah, monggo silakan. Kalau jenengan sudah di muraqabah, lebih-lebih di musyahadah, pasti nun faksin kembalinya kepada Allah. Jenengan sagete solo merasakan kehadiran Allah
Itu karena dikehendaki Allah. Kalau kita masih memandang kita yang bisa merasakan, maka nggak mungkin, Pak, kita akan lekas bisa ke makrifat, nggak mungkin. Makanya mengapa harus diproses muraqabah? Sebab inilah akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Toto kromo akhlak ing munggu syariat makhluk, toto kromo ing munggu hakikat Allah. Nanti toh pada akhirnya perjalanan si salik ini akan menjadi muradin. Nek salikin berarti sama dengan muridun. Kalau sudah makrifat disebut wasilin atau muradun. Nanti ada pembahasannya sendiri. Insya Allah di atas 31 nanti. Antara perbedaan antara salik dengan wasil atau orang dalam perjalanan muraqabah dengan orang yang makrifat itu bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kalau jenengan iki mengambil nafsik itu maksudnya kembali kepada Allah, maka ayat ini enggak tabrakan. Wa nablukum lan nguji sapa ingsun diri Allah kum ing sira kabeh makhluk bisyarri wal khairi, dengan perkara jelek dan perkara bagus. Yang maksudnya fitnatan, dijadikan sebagai ujian apakah hati ini tawajuh terhadap makhluk, nafsik makhluk, apakah tawajuh terhadap nafsi Allahnya. Bahasan jenengan sholat, apakah hati jenengan memandang terhadap makhluknya, tawajuh terhadap makhluknya berupa pahala surga, ataukah hati tawajuh terhadap kholiknya, Allahnya. Kalau menurut surat Al-An'am 79 kalau nggak salah, itu mengatakan tawajuh itu harus ini wajah tuat hiyah, wajib ke wajiyah, tidak boleh sifatnya wajiyah yang berupa lilladzi fataros samawati wal ard. Wujud kekuasaannya adalah menciptakan isi langit dan isi bumi. Nggak boleh hati tawajuh terhadap selain Allah yang berbentuk isi langit dan bumi, tapi hati wajib tawajuh hanya kepada Allah. Al-Khulasah wa ilaina turja'un, wa ilaina lan iku maring ingsun Allah turja'una opo turja'una utawi den balekake sira kabeh. Artine apa? Kalau jenengan nafsik makhluk ya ketemune peteng. Nek nafsi iku dateng dirinya Allah mesti padang bercahaya. Siapa yang memandang selain Allah itu justru selain Allah itu menghijabi, menghalangi hati kita pada Allah. Siapa yang hatinya menghadap kepada wujudnya Allah hidup, maka selain daripada Allah itu Allah musnahkan. Akhirnya perkara selain Allah tidak menjadikan pengaruh terhadap diri panjenengan. Datang Allah pada Allah. Laksana asinnya air di lautan tidak menjadikan ikan itu dagingnya terasa asin. Padahal setiap saat dan waktu tidak pisah dengan air asin. Apa sebab? Karena ikannya hidup. Hati jenengan kalau memang sudah hidup, dikatakan hati yang hidup, maka kebiari dunia tidak akan pernah bisa mempengaruhi hati jenengan pada Allah. Itu bisanya seperti itu, jenengan kedah daiman ngelanggengake fidzikrikum ing dalam perkara dzikir panjenengan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Pun kuncinya ada di situ. Al-khulasatu ringkesan kullu makhlukin utawi saben-saben makhluk iku ja'alan dadekake sapa Allah subhanahu wa ta'ala dadekake imbahanan ing dadi alat kanggo nguji likol bika maring ati sira ila ayyi syai'in, sehingga
ndine perkara taskuru bersyukur kah rupane syukur syahadatu utawi iki iku syukur iku syahadatul makhluk, apakah hati jenengan bersaksi kepada makhluk am syahadatul ahadi atau hati jenengan iki menghadap kepada yang esa. Setiap makhluk apapun Allah jadikan sebagai alat untuk nguji jenengan kali kula ati iki. Sehingga di situ ada pertanyaan, apakah hati jenengan iki menghadap tawajuh terhadap makhluknya ataukah terhadap kholiknya? Makhluk niku tidak hanya yang bernyawa, Pak. Materi tidak bermateri aja, akan tapi juga non materi. Jabatan itu juga makhluk. Kehormatan di tengah masyarakat juga makhluk. Tidak hanya makhluk itu berbentuk benda atau fisik atau bermateri, enggak, non materi juga. Semuanya ini Allah hadapkan terhadap kita, tinggal hati kita bertawajuh kemana. Bersaksi ke siapakah hati kita? Apakah sama yang dimaksud di dalam syariat asyhadu an la ilaha illallah, hanya bersaksi menghadap tawajuh kepada Allah, ataukah selainnya? Jawabannya semua itu tergantung kita di posisi mana. Kalau kita masih di posisi, mohon maaf, golongan ampak siapapun kita, lesan bisa bersahadat sampai ilallah, tapi hati kita masih beriman bersaksi terhadap selain Allah. Oleh sebab itu, biar tidak seperti itu, hati kita masuklah kau dalam pendidikan yang mengarah pada muraqabah. Kalau sudah masuk di dalam muraqabah, tekuni apa amaliyah ibadah yang harus dilakukan untuk bisa sampai ke makrifat. Inilah Pak ringkese makalah ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk bulan depan ini kalau bisa, jadi dari panitia itu kalau nggak keberatan ya, di-share aja lah lewat grup YouTube, grup apa? Di grup itu materinya. Nah, cek mboten repot-repot jenengan ngopi-ngopi, mungkin di kopi dewi. Nah, yang pasal 1 sampai 30 alhamdulillah sudah saya selesaikan. Insya Allah nanti akan dikirim oleh Abah terhadap grup, nanti di print piyambak. Tapi ngeten, nanti pasti saya taskhehkan lagi Pak. Taskhehkan lagi, tidak cukup saya menaskhehkan terhadap ahlinya, akan tapi juga secara nasional akan saya taskhehkan terhadap Menkumham, biar nanti bisa dikonsumsi, dipahami oleh semua umat. Sebab gini Pak, jenengan kalau masuk di dalam matan kitab hikam itu susah sampai memahami, karena bahasa terjemahnya itu lebih banyak memakai bahasa sanepan. Nah, kami akan menerjemahkan dengan bahasa yang paling sederhana dan mudah dipaham. Jadi tapi tetap nanti akan kami taskheh kembali, saya koreksikan terhadap Menkumham di Jakarta nanti dapat izin apa ndak. Lah jenengan purun ngeprint dulu, monggo sampean pintu sampean kumpulkan. Nanti aku yakin tidak akan keluar dari maksud materi yang nantinya kita dapatkan izin dari Jakarta, mekaten. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah materi tentang masalah jangan menunggu kekosongan waktu dalam hal bertawajuh pada Allah. Gunakanlah serepot-repot jasmania kita terhadap masalah, gunakanlah waktu-waktu itu semampu jenengan untuk bertawajuh terhadap Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab, dimulai dari Bapak terlebih dahulu, nanti Ibu berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Mbah Yai Klason kula badhe nderek tanglet. Sebelum menuju ke pertanyaan, saya mau bercerita yang mana saya alami pertama di bulan Ramadan kemarin, sekitar pertengahan Ramadan. Ketika saya diajak ngernet oleh teman saya untuk mengambil pikapan atau barang di pergudangan Yoso Wilangun Perme, itu kami berangkat dengan terburu-buru dengan harapan supaya barang cepat diambil dan segera dikirimkan. Kan tetapi ketika setelah sampai di lokasi, ternyata kami disuruh menunggu oleh security-nya, yang mana ternyata ada antrian. Sebelumnya ada antrian 2 truk yang juga belum dapat izin untuk mengambil barang. Akhirnya kami menunggu di luar. Ketika menunggu sekitar 2 atau sampai 3 jam dengan hati yang agak kesel, istilahnya di luar dugaan, tiba-tiba dengan mungkin setengah ngelamun atau tanpa sadar, saya ini ngomong, lah iya pangeran iki ono ae, awak dhewe mau budal kesusu rene ndang mari ndang wis, ternyata nang kene dikongkon ngenteni. Oh alah. Nah setelah itu saya tertawa ngakak sekeras-kerasnya dan nopo nggih, los pokoknya, ngakak guyu ngakak sampai akhirnya rasa jengkel itu hilang. Dan setelah saya tertawa itu dipanggil oleh security untuk masuk mengambil barang. Itu yang cerita pertama. Cerita yang kedua, sekitar 2 bulan yang lalu, masih dalam hal yang sama, pengambilan barang, namun di lokasi rumah. Di ngapunten Mbak Yai, pegawai ini ku estri-estri di Amit Sewu, Nun Sewu, katokan cekak. Setelah barang itu diambil, terus karungnya saya bawa, mendekati mobil Grand Max yang kami pakai. Tiba-tiba di dalam, saya nggak berani menyebut apakah hati atau sukmo atau apalah, pokoknya di dada sebelah kiri saya itu tiba-tiba muncul omongan, pangeran iku ya ono sing katokan. Saya kaget, apa itu? Tapi saya diam aja, nggak bilang ke teman saya. Lah pertanyaan saya, dari 2 peristiwa yang saya alami itu, apa yang saya alami? Kalau dalam kajian ilmu tauhid itu termasuk apa? Termasuk apa ya, pembahasan apalah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada bonus atau reward atau apalah yang sejenisnya bagi orang tua atau leluhurnya seseorang yang mungkin ditempatkan oleh Allah di makam ma'rifat, walaupun ma'rifatnya dalam hitungan detik. Mungkin niku mawon sementara ingkang kula tangletaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari 2 hal yang telah diceritakan itu masuk di dalam surat Al-Anbiya yang kita bahas, itu juga masuk ayat 35, bahwasannya cara Allah menyapa kita sebagai makhluk lewat berbagai persoalan. Tadi persoalannya menunggu, yang kedua persoalannya soalan cekak. Itu cara Allah menyapa kita. Suka-suka Allah untuk memanggil kita. Ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa, jiwamu akan jadi mutmainah anteng manakala irji'i ila rabbik, kalau kau mau kembali padaku.
Artinya antara sualan cekak dengan menunggu yang berjam-jam seperti itu, dalam hati sampean tidak akan pernah bisa terpengaruh manakala hati jenengan itu tawajuh kepada Allah. Sehingga dalam ayat ini dikatakan fitnah itu ujian. Lah, kalau pertanyaannya ini masuk dalam bahasan apa? Inilah Pak, bahasan yang Allah hadapkan terhadap golongan kita yang sudah minimal di muraqabah. Masih saya sendiri juga begitu Pak, sama. Pernah saya itu diawambung wong ing jero warung. Lho nggih. Waktu perjalanan saya insya Allah ke daerah Jogja. Saya pakai motor Pak. Pakai motor. Kalau nggak salah di daerah Madiun sekitarnya, saya itu mampir ke warung. Secara syariat, kalau pengen ngopi, istirahat, rokokan. Loh, ternyata yang marung itu ya perempuan. Walaupun dia marung, dia itu aktif melihat channel saya. Singkat kata, ketika saat saya makan, minum, rokokan, dipandeng terus. Mungkin dalam benak beliau, iki benar tah orang yang ada di YouTube. Akhirnya apa Pak? Memberanikan diri, beliau mendekat pada saya dan bertanya, jenengan guson ya? Beliau nggak bisa jawab Pak. Saya jawab enggak, itu bohong, gitu. Saya jawab iya, itu saya khawatir riak. Saya sempat diem. Loh, guson siapa Bu? Saya gitu. Terus beliaunya nyetel YouTube. Napa niki sami kalian jenengan? Wes iki saya mati kutu. Ketika saya jawab iya, langsung kalau dirangkul diambung. Inilah yang kumaksud rezeki iku gak kemana-mana. Loh, Pak, spontanitas, Pak. Kulo nggih meneng mawon. Nggih kulo nikmati, lah ngoten toh? Loh. Niku Allah hadapkan cara Allah menyapa saya lewat itu. Mungkin dalam hatinya terharu. Belum pernah ketemu, tapi hatinya condong terhadap materi di konten saya. Seperti tadi hari apa itu? Ini tadi hari apa ini, Pak? Ahad kemarin saya itu ketemuan dengan salah satu tokoh tasawuf juga di wilayah Jawa Barat. Mungkin jenengan kenal Ki Haji Saiful Karim. Ya dah. Sama. Saya ketemuan di salah satu makan. Memang ada janjian. Ada janjian. Dalam rangka apa? Ta'aruf. Loh, cara Allah menyapa pada saya berbagai macam. Tidak harus perkara yang bagus, tapi juga perkara yang jelek miturut syariate. Contohnya kalau diambungi kan syariate kan salah. Syariate kan syarri, termasuk perkara Allah lah, ngoten toh? Dalam rangka apa? Itu dalam rangka Allah membenahi ketauhidan kita untuk bisa mencapai makrifat yang sempurna lewat disapa. Nabi Ayub Allah sapa lewat penyakitnya yang nggak kunjung sembuh. Akhirnya dengan sakitnya beliau selalu berzikir. Lewat baunya yang nggak enak sampak diungsikan dari kaum ya, dikeluarkan dari kaum. Beliau nggak mengeluh. Justru hal sakit beliau jadikan sebagai lahan sapaan Allah untuk beliau bertemu Allah, bertawajuh. Bon, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah bonus, ya Pak. Otomatis kita itu dikasih Allah berbagai macam, itu boleh dikatakan bonus. Diberikan maksudnya dihadapkan berbagai macam susah dan senang. Saya katakan bonus manakala jenengan ini
tidak hanya rohimnya yang bisa bertemu, Rahman ini bertemu. Inilah Pak, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dikatakan bonus karena bukan tujuan. Dunia sampai kali kula niki sukses itu bonus. Dan janganlah tergiur dengan bonus, akhirnya terbuai yang jatuhnya kita lalai, jangan. Berarti cara kula wau diambung, seorang wanita berarti bonus. Njenengan wong nggih ngoten Pak. Dihadapkan Allah, wanita yang bercelana pendek itu juga bonus. Mengatakan sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit, Surabaya. Maaf Gus, sedikit bingung. Dalam topo ing rame saya melihat isi alam semesta ini wujudnya Gusti Allah semua. Jengle-jengle berisi. Dan dalam topo ing khusus saya merasakan sunyi, hening, kosong. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Diri ini pun lenyap. Bingung saya, masih ada dua unsur antara berisi dan kosong. Kosong berisi. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengahadkan supaya saya nggak bingung? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai kebenaran di dalam bahwasanya kosong itu berisi, berisi itu kosong, kita terlebih dulu harus melewati muraqabah. Tatkala itu sudah dinilai Allah cukup, ini yang menilai Allah sendiri, maka kita akan dimasukkan di dalam makom makrifat, dan makom makrifat itulah jenengan akan paham tentang yang kosong itu berisi. Artinya apa? Siapapun di dalam hatinya kalau sudah tiada selain Allah, itulah yang dimaksud ahad, isi tadi. Isi itu tunggal, tunggal itu ahad. Dan barang siapa yang berisi itu sejatinya kosong, artinya barang siapa dalam hatinya masih ada selain Allah, itu berisi. Maka kosonglah tentang ahad, artinya wujud Allah itu tidak akan ada di dalam, mohon maaf ya, wujud Allah seakan-akan itu bisa dihalangi oleh isi tadi. Padahal sebetulnya isi tadilah yang menghalang-halangi kita. Lah, untuk bisa mencapai keesaan bagaimana? Ya wujud sakliyane Allah itu hilangkan. Terus sing ngilang nih yuk Gusti Allah, bukan kita sendiri. Apakah seperti meja ini langsung hilang? Enggak Pak. Siapapun panjenengan, jikalau hati ditarik Allah ke dalam makom makrifat, pandangan mata hati ini tentang wujud selain Allah itu mboten enten. Tapi tetap pandangan dohir, mata dohir, wujud meja tetap ada, sebab diadakan oleh yang ada. Tapi pandangan ainul basiroh panjenengan sudah tidak ada. Artinya apa? Jenengan sudah tidak mandang selain Allah itu wujud. Lah wujud isi dunia langit itu wujudnya Allah semuanya nantinya. Inilah yang dimaksud surat Al-Hadid ayat 3, bahwasanya Allah itu nyata batin, Allah itu nyata dohir. Sementara ngeluh dulu, tapi nggak apa-apa, sing penting sampai laksanakan sendiri. Laksanakanlah proses muraqabah, nanti akan paham kalau betul-betul hati Allah tarik di dalam makom makrifat atau makom musyahadah mekaten. Nanti kuncinya apa? Ya proses muraqabah cepat dan tidaknya itu tergantung sepanjang mana kita berzikir, sejauh mana kita berzikir. Ada di situ. Sebab Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati kita seiring berjalannya
berzikir sampai datang Allah mekaten. Nggih, satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Saya yang Abdul Malik dari Giding Lor Kemuning 3. Saya yang dipertanyakan. Agak dikeraskan Pak ya. Ya. Saya udah 3 tahun ikut YouTube sampean. Saya yang dipertanyakan. Saya duduk di Tajalli. Saya tidur. Saya jam 1 sudah biasa tangi. Karena saya yang dipertanyakan duduk di Tajalli tidur. Saya tidur. Ana Tuhan 3 kali. Saya kaget, tangi. Ini satu. Yang kedua, yang bertanyakan, saya dikir Allah yang menggerakkan jam 1 gak salah. Itu tengah-tengah itu ada ini, anak Tuhan. Terus yang ketiga yang bertanyakan, saya kalau dikir rasa itu kok uyu-uyu cewek kadang maribuyu nangis. Minta maaf ya Gus. Udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ketika jenengan tidur atau terjaga menjelang tidur, tatkala jenengan mendengarkan satu kalimah, yang kalimah mengatakan ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ini jenengan harus waspada. Manakala ada dua antara yang mendengarkan dan yang mengucap, ada dua loh ya. Maka inilah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti ini enggak asli. Tapi jikalau mengatakan ana rabbuka, antara yang mendengar dan berucap itu tunggal, maka ini yang asli. Artinya apa? Gini Pak, bagaimana mungkin makhluk yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Kita secara akal saja nggak ketemu Pak. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Atau gini, al-kaunu zulmatun, itu sifat kita. Makhluk itu sifatnya peteng, gelap. Zulmah ai la maujudatun, tidak wujud. Bagaimana mungkin kita yang buta akhirnya gelap bisa mengatakan orang lain itu buta atau tidak? Mungkinkah? Nggak mungkin. Yang bisa mengatakan si A si B itu buta atau tidak buta itu adalah orang yang tidak buta. Nah terus mana yang dikatakan ma'rifatullah, sudah sampai dan bertemu Allah? Takrifnya bagaimana? Gini Pak, asal muasal kita makhluk itu tidak ada. Olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Berarti kita nggak punya hak untuk ada. Jikalau jenengan ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah ke asal kita. Tidak ada. Nah, ketika sudah tidak ada selain Allah di dalam diri Anda, maka disitulah akan nyata yang ada. Berarti
yang melihat dan yang dilihat itu yang ada sendiri. Mboten bingung nggih? Lah proses untuk ke situ itu tadi muraqabah dulu. Belajarlah untuk tidak ngaku-ngaku apa yang ada pada diri kita tentang af'al, tentang apapun, jangan diakui. Rasakan dulu kehadiran Allah sebagai sang pelaku. Walaupun awalnya masih ada dua, nanti seiring berjalannya waktu, Allah akan hanguskan kita sebagai makhluk yang merasa ada diadakan oleh yang ada, yang merasa bisa sholat disolatkan yang ada, nanti dengan sendirinya akan hilang. Baru akan ketemu di situ. Sehingga nanti antara yang berkata, berkalam, dengan yang mendengar sama, masuk di dalam sifat ma'ani. Antara, mohon maaf, sami'an dengan mutakaliman, ini pelakunya tunggal. Mana? Yorip ibu bapak. Pokoknya tinggal kita itu piye carane Allah ndang lekas memfanakan keakuan diri sebagai hamba, itu aja lewat zikir itu. Yang saya katakan dua tadi adalah masih ada kita yang sebagai makhluk yang mendengar dan ada suara yang mengatakan ana rabbuka. Itu di luar kita. Berarti kita menyangka ada dua. Ini berarti waspadalah, dan ini pernah terjadi pada beliau Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mujahadah atau ketika beliau uzlah. Terus dengarkan, nggak apa-apa. Berupayalah memandang siapa di balik kalam itu, di balik ucapan. Nanti jenengan akan digiring oleh Allah dalam pemfanaan keakuan diri yang mendengarkan. Akhirnya udah tunggal, udah itu yang benar. Terus mengapa suatu saat jenengan ketawa? Mengapa saat ketika kita itu menangis? Di saat kita menghadapi berbagai macam problem, itu bentuk buah dari muraqabah. Kita merasa bersalah, akhirnya menangis. Ternyata selama ini kami masih membelakangi Allah, belum bisa menghadap. Ruhaniyah maksud saya. Dengan begitulah akhirnya jenengan dengan kita itu hati merasa bersalah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semuanya itu Allah ampuni manakala jenengan kali kula niku estu taubatan nasuhan. Ini mengapa kita terus kadang-kadang juga ketawa. Makanya mengatakan Gusti Allah itu lucu. Kita dihadapkan satu kedamaian di mana ditemukan Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya terasa damai bahagia sehingga jasadnya itu ikut guyu. Disababi apa? Bidzikrillah. Karena kuatnya hatinya berzikir pada Allah. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu damai, mekaten. Mungkin ke ibu sekarang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, dari beberapa penjelasan sebelum-sebelumnya, itu kan di pengajian ini disebutkan bahwa semuanya itu Allah. Dan di pengajian malam ini jenengan menyebutkan bahwa jangan berniat untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi dahulukanlah bertemu hati, lalu urusan dunia akan mengalir. Yang ingin saya tanyakan, jika semuanya sudah
Jika semuanya sudah diurus Allah, semuanya itu Allah, dan mendahulukan bertemu hati, apakah kita sebagai makhluk tetap perlu untuk berdoa dan melaksanakan zikir atau amalan yang mustajabah sebagai bentuk lemahnya kita sebagai makhluk? Yang kedua, mohon dijelaskan kembali Gus terkait bagaimana Allah menyapa kita meskipun dalam hal yang tidak elok dalam syariat. Bagaimana jika kita, termasuk saya sendiri yang telah mengikuti pengajian ini tapi belum sampai ke makomnya, menyalahgunakan hal tersebut, Gus? Terima kasih. Nggih. Dalam hal tawajuh, orang ketika saat sudah Allah taruh di muraqabah, secara keilmuan paham, tapi belum tentu dikatakan faham secara praktek, manakala kita belum betul-betul praktek. Kita dapatnya adalah satu kefahaman, ma'rifatul ilmi. Kita masih di tahap ma'rifat ilmu. Lah, jikalau kita masih di posisi muraqabah, makrifat ilmu, mengerti semua itu Allah, apakah kita perlu ibadah yang secara syar'i, ataukah berdoa secara syar'i? Mohon maaf, selama, mohon dicatat, selama jasad ini masih Allah taruh di dunia, secara syar'i wajib bagi kita untuk menjaga akhlak istimaiyah. Tapi lebih wajib lagi jenengan menjaga akhlak ilahiyah di tengah-tengah akhlak istimaiyah. Sebab, mohon maaf, sebetulnya Allah memberikan jalan yang termudah bagi kita untuk bertemu Allah bermacam-macam. Banyak jalan menuju Roma. Kalau kita mengacu pada konsep materi malam hari ini, konsep lo ya, manfaatkan fasilitas yang Allah hadapkan terhadap kita, manfaatkan. Tapi bukan berarti saya akan menyalahkan bagi jenengan yang tidak menjaga akhlak istimaiyah secara kafah di dalam hukum syariat. Enggak. Karena apa? Karena setiap kali Allah mempermudah dengan bentuk memberikan jalan berbagai macam ibadah, itu ada macam dua, murni dan tidak murni. Ketemu berapa Pak? Saya menyalahkan orang lain yang dalam rangka mendekat dan bertemu Allah lewat jalan yang tidak sama dengan saya. Ketemu berapa saya menyalahkan? Sebab jikalau aku menyalahkan orang yang tidak sama berjalannya, jalan menuju dan bertemu terhadap saya, sama halnya saya menyalahkan pada Allah, gitu loh. Hukum wajib tadi saya hantamkan terhadap diri saya sendiri. Urusan hukum wajib jenengan hantamkan terhadap jenengan, monggo. Bagi saya wajib hukumnya akhlak ilahiyah seirama dengan akhlak istimaiyah. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang-orang yang berakhlak istimaiyah itu tidak sempurna, alias bertemu Allah hanya di dalam kondisi selain ibadah murni. Bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Untuk mensikapi hal itu, dari pertanyaan yang kedua, biar tidak disalahgunakan, kita harus melihat posisi kita. Posisi kita ditaruh mana? Makrifat ilmu saja, ataukah sudah makrifat laku? Makrifat itu mengetahui, sudah paham, sudah mengerti tentang ilmu menuju Allah. Yang kedua, makrifat laku berarti makrifat mengetahui sebetulnya al-haq itu yang bagaimana, loh gitu loh. Ya lihat makom kita. Kalau makom kita masih di proses salik, di proses perjalanan, masih makrifat ilmu, saran saya, jangan berhenti. Kita di situ. Sebab kalau jenengan tidak berhenti, tidak akan pernah menyalahgunakan dari apa yang belum kita makomkan terhadap diri kita. Kan ngeten, Mbak, guru lo gak tahu sholat, mohon maaf, secara syariat lo ngerti lo. Contoh misalnya guru Ramadan yo gak tahu poso. Loh, kita itu masa boleh untuk niru kalau kita belum makomnya di situ? Tidak boleh, Pak. Bagaimana mungkin sama antara kita yang buta sama dengan yang tidak buta? Gak mungkin lah, Pak, sama, Pak. Kalau kita niru-niru mereka yang tidak buta, contoh, yang tidak buta larinya kencang, kita buta lari kencang, gimana jalannya? Ya, itu persoalan. Yang terpenting bagaimana cara kita untuk sampai di situ, loh gitu loh. Di makom mereka yang tidak buta, udah tidak niru-niru lagi nanti, nggak niru-niru karena makomnya. Saya sebagai masyarakat kecil, tidak punya jabatan, kewenangan, lampu merah tak tabrak, diprit polisi betul, prit. Kalau jenengan Kapolda, minimal Kapolres lah, Pak, di daerahnya masing-masing, bahkan presiden apalagi, lampu merah tabrak, ya ora apa-apa. Tapi jangan disimpulkan, oh itu orang memberikan contoh yang tidak benar. Oh enggak, Pak, itu kita salah persepsi. Beliau itu punya kewenangan, lebih baik diterak karena pertimbangan persoalan yang penting daripada nunggu seperti kita. Kita nggak punya wewenang, kita tabrak, kena hukum badan. Hukum. Yes, kita melaku berjalan sesuai dengan poksi kita. Poksi kita di mana? Ya udah. Inilah maksud materi ini. Ibadah baik tidak murni, lebih-lebih murni, udah gunakan fasilitas itu, jalan untuk bertemu aku. Itu maksud Allah. Kecuali kalau jenengan sudah punya kewenangan, berarti nggak salah. Karena diri Anda kan nggak tahu. Bukan Anda yang melanggar. Anda kan sudah nggak ada. Sama dengan hukum syariat mensikapi tentang orang gila itu, Pak. Wajib nggak orang gila sholat? Berdosa nggak orang gila zina? Halo? Orang gila. Mungkin saya ceritakan satu cerita orang yang tidak gila. Tapi orang yang tidak mengerti kalau itu salah. Gini. Dalam satu kaum itu ada banjir, Pak. Banjir pandang. Apa pandangan namanya? Padang. Pandang, ya oke. Maklum lah, SD gak lulus. Mohon maaf. Anggap aja semua rumah itu nggak bisa ditiduri karena tergenang air. Bapak kepala desa akhirnya menyarankan supaya berkumpul di balai desa atau balai dusun atau masjid karena dianggap lebih tinggi. Loh, salah satu di antara warga itu barusan akdu nikah. Akdu nikah. Katakanlah sudah 7 hari lah, Pak. Itu kan kuat-kuatnya lah, betul Pak nggih? Ya, kalau model sampean kali kula paling seminggu, sak wulan paling pindu paling banter, maksudnya. Loh. Loh,
Di situ berhari-hari, Pak, berhari-hari, bahkan 3 hari menginap di situ, makan di situ. Suatu saat bilang sama istrinya, yang nanti malam jam 12 malam, tolong kamu ada di bawah jidor. Tahu jidor ya? Beduk gitu, Pak. Jam 12 malam. Nggih, Kang Mas. Loh, delala pas jamnya, istrinya ketiduran di tempat lain. Lah, di bawah jidor itu ditempati orang lain. Anggapnya si suami itu istrinya. Tapi ketika saat dipakai, mohon maaf, yes, dianggap istrinya gitu. Terus habis itu subuh, Pak, WA istrinya, yang bagaimana di malam? Mohon maaf ya, Mas, saya lupa nggak tidur di bawah jidor. Lah kaget, Pak. Loh, bisa menghukumi? Nggak bisa. Atau orang tidur tidak menjalankan sholat, hukumnya nggak berdosa karena tidur. Saya bilang orang tidur loh ya. Orang tidur misalkan cara di daerah saya namanya bangkong. Tahu bangkong, Pak? Bangkong, telanjang, jalan di kampung-kampung, berdosa enggak? Bangkong kok. Kalau di sini bangkong apa? Melindur. Kan nggak tahu kalau dirinya telanjang lah. Kan nggak berdosa. Kecuali dia biaklin, akalnya sudah sambung, sadar kembali, barulah di situ hukum wajib terjadi. Paham ya? Jadi kita posisinya di mana? Udah itu aja kita jalankan sambil petunjuk di dalam kitab ini. Bahwasanya jikalau kita sudah mengenal dan memahami fungsi daripada zikir, kita laksanakan aja itu. Begitu, Bu. Lanjut, masih ada Ibu? Ada Ibu tadi masih ada. Maaf Bu, saya dari Bangkalan. Ada yang saya mau tanyakan. Bagaimanakah yang dimaksud dengan ayat liman kana yarjullaha wal yaumal akhir? Yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan wal yaumil akhir itu gimana, Gus? Yang nomor 2, bagaimanakah hati ini supaya nggak gampang lalai pada Allah? Karena di dalam melakukan aktivitas apapun, secara halus nafsu itu selalu membelokkan kepada selain Allah. Hanya gitu, Gus. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 terkait teladannya Rasulullah. Liman kana yarjullaha, seseorang yang dalam hatinya ada satu keinginan bertemu Allah. Ini awal orang yang akan mengikuti dan meneladani kanjeng Nabi. Hati loh, Pak, ini yang kumaksud hati. Liman terhadap orang yarjullaha, yarju yang mempunyai satu keinginan, mengharapkan terhadap Allah atas pertemuan. Ini hanya orang-orang yang hatinya sudah membuka tentang tauhid. Baru. Sebab siapapun kita, sebelum kita bisa menerima tentang hal itu, hati kita itu semuanya kita akan kepinginannya itu untuk mewah dunia. Untuk bertemu, hajat itu adalah selain Allah. Jenengan masuk surga itu selain Allah. Jenengan ingin pahala itu selain Allah. Mohon maaf. Surga, neraka, pahala itu kesebut makhluk. Inilah yang disebut masyiwallah. Jadi selain Allah itu bukan hanya makhluk yang disebut manusia, disebut kehidupan, kenikmatan dunia aja. Bukan. Surga, neraka, pahala itu juga makhluk. Bidadari juga makhluk. Tapi ayatnya, liman kana yarjullaha. Pertama. Kedua, wal yaumal akhirata. Otomatis nanti kalau jenengan berangkatnya dari keinginan, pasti Allah taruh di dalam maqam muraqabah,
Kalau sudah Allah taruh muraqabah, sampai kapan itu urusan Allah. Masuk di alam ma'rifat, disitulah ketemu yang dimaksud wal yaumal akhirata, yaitu alam akhirat. Berarti menurut hakikat alam akhirat gak usah kita menunggu besok dunia ini perang dunia ketiga. Ini kan ning YouTube ya, ning medsos. Sekarang Iran, gitu, terang-terangan diserang oleh Israel sama apa nih, Amerika. Saya membaca dan mendengar di YouTube, Pak. Lah, negara Iran itu nggak tinggal diam. Berhubung dia punya potensi untuk menyerang, pasti itu dia serang. Sebab saya yakin di belakang Iran juga ada negara yang besar. Iran yang namanya apa ya? Mentalnya itu sudah mental, bukan mental kandang. Ada mendukung sekalian, tambah. Iran itu mayoritas itu Syiah, Pak. Syiah Islam yang beraliran Syiah. Mayoritas. Tapi kan Sunni juga ada gitu loh. Artinya dia fanatik betul dengan kejadian Karbala, fanatik betul itu, Pak. Sehingga ada bulan-bulan yang mereka sucikan. Artinya harus melakukan proses mengenang Karbala. Karbala itu kan kejadian Hasan Hussein, Pak ya. Hasan Hussein dibunuh, dipenggal kepalanya. Jadi mentalnya itu udah mboten kaleng-kaleng. Lah, di sisi lain ada negara besar juga yang mendukung, akhirnya tambah kendel, berarti tambah semangat, ngoten. Ya pasti itu nanti akan dibalas itu. Saya juga tidak ngomong katanya. Ini Israel sudah dibalas, tinggal balas satunya, entah dengan cara bagaimana. Tergantung petunjuk dari intelijennya. Udah belakang tutup kuno apa. Akhirat itu gak usah menunggu itu. Jenengan waktu makan di situ ada alam akhirat. Jenengan sholat di situ ada alam akhirat. Nah, terus potongan ayat yang terakhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk bisa jenengan mencapai muraqabah kemusyahadah alam akhirat, jenengan harus wa dzakara. Artinya zikir. Sifatnya kathiron, wa dzakarallaha lo kembali lagi kuncinya terhadap zikir. Cuman di situ tidak terang-terangan disebutkan sirul asronda. Sampai cari 30 juz terkait zikir yang manakah yang bisa menghantarkan muraqabah kemusyahadah secara terang-terangan nggak ada yang ditulis. Tapi kalau jenengan mau membuka Quran di dalam hati jenengan, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Wah, itu ngaji gak logis. Logis itu yang kena dibaca. Lah ngeten nggih. Nyuwun sewu. Kalau Anda tidak mengatakan tidak logis, Anda ingin makan dan merasakan buah anggur. Bisakah kau logiskan manisnya rasa anggur dalam dirimu? Gak bisa. Bisakah kau gambarkan rasa manis di dalam anggur? Ya nggak bisa. Kau hanya bisa menggambarkan bentuk wujudnya anggur. Tapi kalau sudah masuk ke rasa, nggak bisa Anda menggambarkan. Terus ini gak logis, mengapa kau lakukan? Sementara Allah itu tidak bisa kau logiskan. Anda akan bisa sampai pada Allah jikalau kau meninggalkan sistem kelogisan. Lah, sistem logis itu hanyalah sebagai penghantar kefahaman Anda untuk mempermudah bagaimana untuk masuk di luar logis. Loh, di situ loh. Bapak, waktu kita tidur bermimpi. Bisakah kita logiskan?
Nggak bisa. Padahal itu fakta. Contoh, jenengan tidur dikejar anjing mau digigit, lari mboten? Pasti jenengan lari. Gak mungkin, aku mimpi cokoten. Gak mungkin. Entah kalau jenengan dikejar perempuan. Lain lagi. Bon, kita dikit-dikit bicara tentang Allah gak logis. Oke, lawang jenengan kali kula, kita itu tiap saat dan waktu dihadapkan perkara gak logis, cuman kita tidak mau mengambilnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bahwasanya semua apa yang Allah hadapkan itu dibuat bahan tafakur Anda itu untuk mengetahui di luar logis itu. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan dari Ibu, maksud daripada ayat surat Al-Ahzab ayat 21, itulah proses-proses calon sampai menjadi kekasih Allah. Yang kedua, bagaimana kita biar tidak mudah lalai terhadap Allah? Jangan jadi makhluk. Artinya gini loh Pak, apa yang ada, pohon yang ada di dalam jagat hati kita yang disebut sajaratul basyariyah, tebang itu. Sebab di dalam jagatnya hati ada dua pohon yang bercokol. Pertama disebut pohon basariyah, pohon di mana yang selalu menjulang tinggi, yang mengarahkan jiwa manusia untuk melalaikan Allah. Siapa yang akan memanjat pohon ini, dia akan menemui satu kekecewaan, kegelapan. Inilah yang kumaksud jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Yang kedua, sajaratul basiroh. Tadi basariyah, ini basiroh. Itu adalah pohon yang menghantarkan jenengan untuk sampai pada rahmat Allah. Siapa yang memanjat di pohon ini, dia akan, bahasa syariat, akan menemui jannah. Bahasa hakikat akan menemui Allah, rahmat. Nah, berhubung kita banyak manusia jiwanya masih jadi budaknya hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang-orang pengikuti nafsu. Contoh yang paling mendasar, segala hal aktivitas yang terjadi pada diri kita, baik ibadah murni atau tidak murni, mesti dalam hati muncul rasa diri yang melakukan. Inilah tetanda mimba di alamati, setengah dari tanda-tanda kalau kita menjadi budaknya hawa nafsu. Sehingga di dalam makalah yang lain, beliau Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kau anggap nafsu itu minta bagian di perkara maksiat secara syariat saja. Tidak, dia pun masuk di perkara taat menurut syariat. Halus Pak niki Pak. Tiba apa yang kulakukan, sholat, ngaji, ceramah, itu masih ada kepentingan hawa nafsu. Insya Allah. Tebang. Cara menebang bagaimana? Tidak mengenal waktu dan tempat, sibukkanlah hati Anda, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah. Mana yang dimaksud tali? Zikir itu. Mekatan Bu. Satu lagi Ibu. Itu yang di depan Ibu ada. Mic-nya tolong. Nah. Sabar Bu, itu masih diambilkan Bu ya. Pun sepuh-sepuh Pak kita itu lungguh gak usah suwe-suwe, nanti ngadek angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indri dari Surabaya. Ini mau tanya, ini kan mau mendekati malam satu suro. Amal apa yang kita baca secara hakikat Gus? Terima kasih. Amal apa
yang kita baca menjelang satu surah atau satu Muharram, karena di dalam bulan Muharram itu penuh dengan hikmah-hikmah, khususnya sejarah terkait hari keemasan umat Islam. Amalan apa yang harus kita lakukan secara hakikat? Amalan apapun ya, tanpa terkecuali. Silahkan, yang terpenting hati jenengan tahu kepada Allah. Amaliyah sholat, amaliyah sholawat, amaliyah jenengan tahmid, tahlil, baca Quran, sedekah, apapun terserah. Yang terpenting di situ jenengan wajib untuk tawajuh kepada Allah. Bisanya tawajuh terhadap Allah tidak lepas dari memfungsikan dzikir yang kumaksud. Ingat, dalam makalah lain nanti Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang amalan, amaliyah, lebih-lebih di bulan Muharram. Beliau dawuh gini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amaliyah apapun di bulan apapun tidak akan bermanfaat, tidak akan ternilai di mata Allah, manakala amaliyah itu laksana seperti patung, tidak ada ruhnya. Contoh, saya membaca Quran tapi hati tidak tawajuh, di mata Allah tak ternilai. Saya sholat bahkan 1000 rakaat dalam satu malam, tapi hatiku tidak tawajuh pada Allah, maka tidak ternilai di mata Allah. Karena tidak ada ruhnya. Lah, ruhnya amal apa? Wa arwahuha, utawi piro-piro roy amal, iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal, yaiku rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Tawajuh. Ketika Anda melaksanakan amaliyah, hati Anda tidak merasa Anda yang melakukan. Itulah rohnya amal yang disebut rahasianya ikhlas. Pun mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani, bukan ranah syariat atau ilmu luar. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati atau ilmu hakikat. Pada zaman Wali Songo, ilmu ini juga diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang salah satunya terkenal dengan ajaran Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul manusia dan tujuan hidup manusia yang asalnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.